Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misalnya insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan sore hari yang mulia ini, sedikit sama-sama kita mengintrospeksi diri, sama-sama kita mengingat kembali akan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat pada masa-masa saat ini mungkin ya, atau keadaan saat ini, banyak orang-orang yang dilanda. Banyak di antara kita yang sedang dilanda dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mungkin sama-sama yang sudah kita saksikan atau realita yang di hadapan kita, ini kita menghadapi daripada ujian kurang lebih mau genap 2 tahun, yakni dengan diujinya dengan perantara didatangkannya makhluk Allah Subhanahu wa taala, yakni bernama wabah COVID-19 atau corona. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mungkin saksikan dan kita rasakan, mungkin di antara kita juga itu merasakan banyak orang-orang yang mengeluh, banyak orang-orang yang mengeluh kesusahan, kekurangan sandang pangan, bahkan ada yang usahanya bangkrut, ada yang dagangnya bangkrut, ada yang kerjanya di PHK, sampai sepertinya di antara kita ini ada yang panik, ada yang ngerasa hidup tidak berarti, ada yang putus asa, ada yang merasa dihinakan. Kalau coba kita lihat kembali, kita tengok kembali firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sebelumnya itu sudah mengingatkan kita semua. Sudah memberikan kabar kepada kita semua. Sudah memberikan petunjuk kepada kita semua. Mungkin kita banyak yang lupa, mungkin kita banyak yang lalai untuk mengingat kembali, mentadaburi kembali akan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu falyaqulu rabbi ahanan. Adapun bila mereka atau kita diuji coba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah membatasi, atau Allah batasi rezeki kita, tidak sedikit banyak di antara kita mungkin bisa jadi diri kita sendiri merasa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian tersebut, dengan kekurangan tersebut, dengan kemiskinan. Kita ngerasa Allah menguji kita nih dengan kehinaan, atau bahkan berapa banyak juga orang-orang yang putus asa dengan ujian tersebut. Tapi kalau sama-sama kita lihat kembali dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala menjawab daripada keluhan kita semua,
atau di antara kita tentang ujian-ujian kesusahan tersebut? Allah jawab, kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak. Jadi kata Allah, sekali-kali tidak. Demikian atas tuduhan kamu terhadap saya, kata Allah, terhadap diriku. Melainkan sebenarnya kamu ini tidak mau memuliakan anak-anak yatim, kurang menyayangi anak-anak yatim, kurang peduli sama anak-anak yatim. Kata Allah seperti itu. Mungkin sebab-sebab itu kita ini ngerasa jadinya hati ini sempit, pikiran sempit, jadi ngerasa kurang aja tuh. Padahal kalau kita ingin kembali mengintrospeksi diri, kembali mentadaburi, kembali menghayati, kembali mengamali firman Allah Subhanahu wa taala ini, insyaallah hidup kita insyaallah akan menjadi barokah, menjadi lapang hati kita, menjadi lapang pikiran kita, luas rezeki kita tentunya. Dan sampai di situ Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita dalam firman selanjutnya, wala yahudduna ala tu'amil miskin. Al-ayah Sadaqallahul aliyul azim, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjawab tadi keluh kesah kita semua dengan firman-Nya, tidaklah di antara kamu atau di antara kita ini menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Kita kadang mungkin lupa, kita kadang mungkin sibuk, sehingga kita tidak melihat sekitar kita, sekeliling kita banyak hamba-hamba Allah Ta'ala yang lebih susah dari kita, yang lebih payah dari kita, yang lebih rezekinya di bawah kita, yang ujiannya lebih berat daripada kita. Mungkin itu banyak karena kita mungkin lupa tadi atau juga sibuk, sehingga kita tidak melihat keadaan itu. Kita sibuk dengan keperluan kita sendiri, kita sibuk dengan kesenangan kita sendiri, kita sibuk dengan kebahagiaan kita sendiri, kita sibuk dengan keluarga kita sendiri, sehingga mungkin itu menjadi sebab hati kita sempit, pikiran kita sempit, sehingga gampang putus asa, merasa dihinakan dan lain-lainnya. Bahkan kata Allah tadi dalam firman-Nya, tidak demikian, mungkin kita kurang muliain anak yatim, kurang memberi makan orang-orang miskin, kurang menyayangi mereka, kurang mengasihi mereka, kurang peduli terhadap mereka. Jadi kita sempit, pikiran kita sempit, hati kita sempit. Kalau kita coba mengamalkan insyaallah firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, perintah Allah tersebut, insyaallah hidup kita menjadi bahagia, hidup kita senang, hidup kita gembira, hidup kita selamat, hidup kita berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa mengambil daripada mungkin pelajaran orang-orang yang zuhud, orang-orang yang tidak terlalu peduli sama dunia, bahkan dia itu hanya mengambil kebutuhan dunia, hanya sekedar kebutuhan buat beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kesenangan belaka, mengikuti hawa nafsunya, bukan kemewahan, bukan kekayaan, bukan, melainkan hanya sekedar kebutuhan buat beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini patut kita contoh orang-orang zuhud, agar hidup kita bisa lebih mawas, lebih hati-hati untuk menjalani hidup di alam dunia ini, supaya hidup kita selamat tentunya di dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,